Wa min dzalika, setengah lagi perbuatan atau perkataan yang menghapuskan dosa, al-qira'atu ba'dal jumu'ah, membaca sesudah Jumat. Faqad ruwiya 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man qara'a idza sallama al-imam min salatil jumu'ah qabla an yathniya rijlahu Fatihatul kitab wa qul huwallahu ahad wa qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas sab'an sab'a ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar wa u'tiya min al-ajri bi'adadi man amana billah wal yaumil akhir. Barang siapa yang membaca ketika salam imam dari sembahyang Jumat sebelum dia melipat kakinya, artinya posisinya masih duduk tasyahud akhir, posisi masih duduk tasyahud akhir, baca qul huwallahu ahad Fatihah 7 kali, qul huwallahu ahad surah Ikhlas 7 kali, surah Falaq 7 kali, surah Nas 7 kali. Tapi duduk kita jangan berpindah, apalagi berpindah beralih batis pun jangan dari posisi tasyahud akhir. Diampunilah baginya dosa-dosa yang lalu dan dosa yang akan datang, dan diberikan dia pahala sebilangan orang-orang yang beriman dengan Allah dan hari kiamat. Wa fi Musannaf Ibni Abi Syaibah an Asma binti Abi Bakrin Siddiq radhiyallahu anhuma man qara'a ba'da salatil jumu'at Fatihatal kitab wa qul huwallahu ahad wa qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas hufiza ma bainahu wa bainal jumu'atil ukhra, dia dipelihara antaranya dan antara Jumat yang berikutnya. Wa zakara Abu Ubaid mithlahu min ghairi zikril Fatihah wa qala hufiza aw kufiya min majlisihi dzalik ila mislihi. Wa min dzalika, lagi termasuk lagi perbuatan atau perkataan yang menghapuskan dosa itu fadlul qiyam fi Ramadan, keutamaan beramal ibadah di bulan Ramadan. Qiyam Ramadan, sembahyang tarawih termasuk qiyam Ramadan, puasa termasuk qiyam Ramadan, membaca Al-Quran termasuk qiyam Ramadan. Nah, pokoknya amal-amal kebaikan yang kita lakukan di bulan Ramadan ngarannya qiyam, qiyam Ramadan. Faqad jaa, sungguh datang hadis, anna man qama fi Ramadan imanu wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa fi riwayat ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Barang siapa yang berdiri, itu asalnya di bulan Ramadan, hal keadaan dia beriman dan mengharapkan ganjaran dari Allah, diampunilah baginya dosa lalu dan dosa yang akan datang. Qama Ramadan, qama fi Ramadan, puasa malamnya tarawih, tadarus, membukakan orang puasa, itu termasuk bagian dari qama fi Ramadan. Wa min dzalika, termasuk yang demikian lagi, fadlul qiyam lailatul qadar, keutamaan beribadah di malam qadar. Faqad jaa fi sahih anna man qamaha, orang yang beribadah pada malam qadar, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa fi riwayat ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Saramadan itu sudah dapat kita jaminan diampuni dosa yang lalu yang akan datang. Imbah itu lagi kalau kita pulang malam qadar itu pas kita beribadah kepada Allah, ditambah lagi pulang jaminannya diampuni pulang dosa lalu dan dosa yang akan datang. Wa min zalika, termasuk yang demikian lagi perkara yang menghapuskan dosa, fadlu siyami Arafah, puasa, kelebihan puasa Arafah. Arafah itu nama harinya, kalau nama tempatnya Arafat, Arafatin, itu tempatnya Padang Arafah. Kalau Arafah itu harinya, hari ke-9 Zulhijjah disebut hari Arafah.
Faqad jaa fi sahih Muslim anin Nabi sallallahu alaihi wasallam anna siyama yaumi Arafah yukaffiru dzunubas sanatil madiyah wal mustaqbalah, bahwa puasa hari Arafah itu menghapuskan dosa-dosa yang lalu, tahun lalu, dosa-dosa yang tahun akan datang. Bagi orang yang kada wukuf di Arafah. Kalau bagi orang yang sedang wukuf di Arafah itu kada dianjurkannya puasa. Itu dianjurkan munajat, banyak berzikir kepada Allah. Bagi orang yang sedang haji itu, nang puasa ini gantian bagi orang yang kada naik haji. Nah, lalu digantiakan nang kada naik haji itu pada hari orang wukuf tuh puasa supaya meimbangi mereka-mereka yang beribadah di sana. Wa fi riwayat al-Hafiz Abi Sa'id An-Naqas an Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shama yawma Arafah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Naqalahu al-Hafiz Ibnu Hajar al-Asqalani fi kitabil Khisal al-Mukaffirah lidz-dzunub. Wa min dzalika, termasuk lagi perkara yang menghapuskan dosa, al-ihlalu minal masjidil aqsa, berihram dari Masjidil Aqsa. Faqad jaa bil hadits an Ummi Salamah radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man ahalla bi hajjatin aw umratin minal Masjidil Aqsa ila al-Masjidil Haram ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara aw wajabat lahu al-jannah. Syakka Abdullah wa rawahu al-Baihaqi fi Syu'abil Iman wa qala Baihaqi fihi fi Syu'abil Iman ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara wa wajabat lahu al-jannah. Orang yang berihram haji atau umrah dari Masjid Aqsa. Jadinya ini mbak umrah ke Masjid Aqsa dulu. Nah, sampai ke Masjid Aqsa, mengambil mikat di Masjidil Aqsa. Ambil mikat di Masjidil Aqsa, lalunya terbang atau jalan darat atau jalan laut kah sampai ke Makkah. Hanya tawaf sa'i cukur untuk menyelesaikan ihramnya. Nah, itu ada jaminan khusus dari Allah bahwa diampuni dosa-dosanya dan wajib baginya surga. Arti pasti baginya surga itu artinya orang ini dapat jaminan oleh Allah matinya dalam keadaan Islam. Setiap ada hadis-hadis yang mengatakan wajib baginya surga, pasti baginya surga, artinya ini dapat jaminan mati dalam keadaan Islam. Wa min dzalik ma jaa fi fadl hajjil khalis, yang datang pada keutamaan haji yang khalis, haji yang bersih, haji yang mabrur. Jaa fil hadis an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kharajal hajj min baitihi kana fi hirzillah ta'ala. Barang siapa yang keluar berhaji, berangkat dari rumahnya, adalah dia dalam pemeliharaan Allah. Fa in mata qabla ay yaqdiya nusuka, apabila dia meninggal dunia sebelum menyelesaikan ibadah hajinya, waqa'a ajruhu 'ala Allah, maka jatuhlah pahalanya atas Allah, sudah dapat pahala. Wa in baqiya, jikalau dia tidak meninggal dunia, hatta yaqdiya nusukahu, sehingga dia menyelesaikan ibadah hajinya, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar, diampuni baginya dosa yang lalu, dosa yang akan datang. Wa infaqu dirhamin bidzalikal wajhi ya'dilu alfa alfin bima siwahu fi sabilillah, membelanjakan duit 1 dirham pada jalan itu menyamai dengan 1 juta dirham pada selainnya di jalan Allah. Membelanjakan duit untuk haji itu sama dengan membelanjakan 1 dirham, sama dengan 1 juta dirham pada jalan Allah yang lain-lainnya. Wa fi riwayat man qadha nusukahu wa salimal muslimun min lisanihi wa yadihi
ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Barang siapa yang menyelesaikan hajinya dan selamat kaum muslimun daripada kejahatan lisan dan tangannya, diampuni baginya dosa yang lalu dan dosa yang akan datang. Wa min dzalika, termasuk lagi yang menghapuskan dosa, as-salatu khalfa maqam Ibrahim alaihi salam, sembahyang di belakang makam Ibrahim. Faqad zakara Qadhi Iyad fi Syifa anna man shalla khalfa maqam Ibrahim rak'atain ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar wa husyira yaumal qiyamah minal aminin. Barang siapa yang sembahyang di belakang makam Ibrahim 2 rakaat, diampuni baginya dosa yang lalu, dosa yang akan datang, dan dia dihalau pada hari kiamat beserta orang-orang yang aman. Di belakang makam Ibrahim artinya antara dia lawan Baitullah itu dihalat oleh makam Ibrahim. Nah, ini makam Ibrahim misalnya. Nah, di sini Baitullah kan, ini sembahyang menghadap makam Ibrahim itu. Wa min dzalik qira'atu suratil hasyr wa ta'limur rajul waladahu al-Qur'an wa fi thubutihi ma khilafun kabir bainal muhadditsin. Termasuk lagi perkara yang menghapuskan dosa, membaca surah Al-Hasyr, mengajari seseorang anaknya Al-Quran, dan pada sabit keduanya itu khilaf yang besar di antara para ulama hadis. Wa min dzalik fadlu tasbih wa tahlil wa takbir, faqad ruwiya anna man sabbaha mi'atan wa hamida mi'atan wa kabbara mi'atan ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Siapa yang bertasbih 100, mengucap alhamdulillah 100, bertakbir Allahu Akbar 100, diampuni baginya dosa-dosa yang lalu dan dosa yang akan datang. Mun kita rutin mengamalkan wirid itu lebih 100 sehari, 5 kali 30. Mbah maghrib subhanallah 30, alhamdulillah 33, 5 kali kan. Nah, ini 100 saja sudah dapat jaminan. Wa min dzalik anna man qada makfufan 40 khatwatan ghufira lahu ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhar. Setengahnya lagi yang menghapuskan dosa orang bahwa orang yang menuntun orang yang tidak melihat 40 langkah, diampuni baginya dosa yang lalu dan dosa yang akan datang. Menuntun orang yang kada melihat sampai 40 langkah, apalagi lebih artinya. Wa min dzalik fadlu sa'yi fi hajatil muslim, keutamaan berjalan pada hajat orang muslim. Waqad jaa fil hadis anna man sa'a li akhil muslim fi hajatin qudiyat lahu aw lam tuqda ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar wa kutiba lahu bara'atani, bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq, wal hadis bi syawahidihi yasluhul i'tibar. Bahwa orang yang berjalan untuk saudaranya muslim pada suatu hajat, dikabulkan baginya atau kada dikabulkan, diampuni baginya dosa yang lalu dan dosa yang akan datang, dan dicatat baginya 2 keselamatan, keselamatan dari api neraka, keselamatan dari kemunafikan. Contohnya seperti orang lawan kita minta urusakan sesuatu, tolong bang ikan patuh lawan si pulan itu, urusakan aku ini ada hajat lawan inya. Namun aku bisa kada dikabulakannya, tapi mun ikam urusakan inya bisa mengabulkan, berjalan kita tulak ke situ. Nah, baik urusan memarahkan orang hendak kawin kah, atau sama aja juga, baik diterima orang atau ditolak orang itu ada urusannya. Pokoknya bila kita sudah berjalan itu diampuni bagi kita dosa yang lalu dan dosa yang akan datang. Wa min dzalik, setengah lagi perkara yang menghapuskan dosa, ma jaa bi fadlil musafahah 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam haitsu qala ma min 'abdaini mutahabbaini fillah,
tidak ada daripada dua orang hamba yang saling mencintai keduanya itu pada jalan Allah. Wa fi riwayat ma min muslimaini, tidak ada dari dua orang Islam yaltaqiyani yang bertemu, fayatasafahani berjabat tangan keduanya, wa yusalliyani kedua-duanya membaca salawat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa lam yaftariqa, melainkan dia tidak berpisah, hatta yughfara lahuma dzunubuhuma, sehingga diampuni keduanya dosa-dosanya, ma taqaddama minha wa ma ta'akhkhara, dosa yang lalu dan yang kemudian. Wa min dzalik ma jaa fi fadlil hamdi aqibal akli, yang datang keutamaan pada mengucap alhamdulillah sesudah makan. Faqad jaa fil hadits anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man akala ta'aman thumma qala alhamdulillahilladzi at'amani hadzal ta'am wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara. Barang siapa makan suatu makanan kemudian dia mengucapkan alhamdulillahilladzi at'amani hadzal ta'am, segala puji bagi Allah yang memberikan aku makanan ini, wa razaqanihi, dan memberikan rezeki kepadaku dari ketiadaan daya upaya daripadaku, min ghairi haulin minni wala quwwah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar, diampuni baginya dosa yang lalu dan dosa yang akan datang. Wa min zalika, termasuk lagi yang menyebabkan terhapusnya dosa-dosa, fadlut ta'mir fil Islam, keutamaan orang yang panjang umur di dalam Islam. Faqad ruwiya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza balagal mar'ul muslim arba'ina sanah, apabila seorang muslim sampai berumur 40 tahun, sarafallahu anhu thalathata anwa'in minal bala, Allah palingkan daripadanya 3 macam dari bala. Al-junun, pertama gila, wal juzam wal baras, penyakit-penyakit basar. Faidza balaga khamsin sanatan, bila sudah orang Islam tadi berumur 50 tahun, khaffafallahu anhu dzunubah, Allah ringankan daripadanya dosa-dosanya. Faidza balaga sittina sanah, bila orang Islam tadi sampai berumur 60 tahun, razaqahullahul inabah ilaih, Allah berikan dia jalan tobat kepada Allah. Faidza balaga sab'ina sanatan, bila sampai berumur 70 tahun, ahabbathul malaikah, cinta kepada dia orang malaikat. Ini orang muslim. Biarpun syarah hadis, pengertian muslim di sini adalah muslim yang sebenar-benar muslim. Artinya bukan hanya muslim yang artinya mengucap 2 kalimat syahadat, tapi orang muslim yang di samping mengucap syahadatain, tapi muslim yang menjalankan perintah Allah. Orang muslim yang man salimal muslimun min yadihi wa lisani. Orang Islam ialah orang Islam yang tutur katanya, tangannya kada mengganggu orang lain. Nah, ini artinya orang muslim yang baik, orang muslim yang melaksanakan ajaran Allah. Bila sampai dia berumur 60 tahun, Allah berikan dia inabah, kembali kepada Allah. Faidza balaga sab'ina sanah, bila orang muslim tadi sudah 70 tahun, ahabbathul malaikah, sudah dicintai oleh para malaikat. Wa fi riwayat ahlus sama, dicintai oleh orang-orang yang di langit. Faidza balaga thamanina sanatan, bila orang muslim tadi sampai 80 tahun, usbitat hasanatuhu wa muhiyat sayyi'atuhu, ditetapkan kebaikan-kebaikannya, dihapus sudah dosa-dosanya. Faidza balaga tis'in sanah, bila sudah orang muslim tadi sudah berumur 90 tahun, ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar,
Allah ampuni bagi dia dosa yang lalu dan dosa yang akan datang. Wa summiya, dan dia disebut asirallah fi ardi, dia disebut adalah tawanan Allah di muka bumi ini. Orang umur 90 tahun sudah orang kada kawan apa-apa lagi, biasanya sudah saraba uyuh saraba lama, itu dianggap oleh Allah tawanan Allah di muka bumi ini, dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Wa syuffi'a li ahli baitih, dan dia diberikan syafaat, untuk memberikan syafaat kepada keluarganya. Jadi mengingun orang Tuhan yang itu umur 90 tahun tapi orang Tuhan yang baik, orang Tuhan muslim yang bagus, mengingun itu berkah. Artinya apa? Sidin bisa memberi syafaat kepada keluarga Sidin karena di akhiratnya. Wal hadis biturukihi yasluhu lil i'tibar.